berjalannya kegiatan dari Kiai Haji Masyhur Taib hingga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Marilah pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam wa azza wa zalla ahzad wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku Banu Kiai Haji Masyhur Taib, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, keponakan, cucu-cucu, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memuji dan memuja atas kebesaran dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, kita alhamdulillah telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dengan lancar dan semuanya sehat walafiat, dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan di sini untuk acara rutinannya, acara halal bihalal Banu Masyhur Taib. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Semoga kita dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikumpulkan kembali di sisi Allah, di surganya, di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita berdoa untuk menyampaikan surah Al-Fatihah kepada semua yang telah mendahului kita, abah, ibu, mertua-mertua kita, kakak-kakak kita, Mas Ipi, Mbak Nur, Mbak Eni. Marilah kita menyampaikan Al-Fatihah, semoga doa kita tersampaikan kepada mereka, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dalam satu naungan yang sejuk di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah satu majelis yang mulia, yang nantinya kita salah satu di antara kita masuk ke dalam jannah. Ketika kita salah satu di antara kita tidak ada, panggillah kita. Misalnya kita masuk surga, terus di antara kita yang ada di majelis ini tidak ada, panggillah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita.
Jadi siapa? Saudara-saudaraku yang kami hormati, untuk acara pada hari ini halal bihalal keluarga besar Banu Masyuri Thaif pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 bertepatan dengan 4 Syawal 1443 Hijriah yang sedianya akan dimulai tepat jam 10.00 WIB. Di sini undangannya seperti itu, tapi pada kenyataannya karena kita saling menunggu jadi acara mundur jam lebih ya, tidak masalah. Dan terima kasih kepada Sohibul Hajat, Sohibul Bait yang telah menyediakan segala sesuatunya sampai acara ini berjalan dengan lancar. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan tuan rumah sekaligus sambutan ketua geng ketua Banu Masyuri Thaif kepada yang terhormat Muhammad Miftahul Huda SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka halal bil halal atau silaturahim di bulan Syawal tahun 1443 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang taat akan ajaran beliau. Dan mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan yaumil kiamat kelak kita mendapatkan syafaatul ummah. Amin. Kemudian yang berikutnya ini sambutan sebagai ketua. Ya, tidak lain, kami yang pertama ya ucapan terima kasih, ya, ucapan terima kasih kepada semuanya saja yang sudah mendukung berjalannya kegiatan Bani Kiai Haji Masyuri Thaif. Saya sebagai ketua Bani, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Jadi sekali lagi kami selaku ketua ucapkan terima kasih kepada semuanya saja yang sudah menyempatkan diri untuk bisa tetap menjalin silaturahim ini. Kemudian yang kedua,
kami selaku ketua memohon maaf ya, barangkali di dalam kepengurusan ini banyak kekurangan. Saya kira itu saja sambutan dari saya selaku tuan rumah juga selaku ketua BANI. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, hikmah halal bihalal atau tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Agus Baharudin M.Hum di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama berjumpa, bersilaturahim untuk menjalin hubungan yang lebih erat, meskipun juga melalui WA atau melalui telepon, melalui Facebook, dan banyak sarana-sarana yang ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu yang saya hormati dan saya muliakan adik-adik keluarga BANI Kiai Haji Masyhuri Taif Al-Marfurlah dengan Ibu Uluyah ASM Almarhumah yang sudah mendahului kita, dan tadi sudah dibacakan Al-Fatihah untuk para almarhum dan almarhumah kita, termasuk saudara-saudara kita yang hubungan langsung maupun juga melalui hubungan musyawarah itu melalui pernikahan, itu kan hubungan musyawarah. Nah, ini memang untuk melestarikan kayak gini ini memang agak susah, tapi tergantung daripada niatnya. Karena itu saya ucapkan juga terima kasih kepada saudara-saudara kita yang sudah hadir di sini dari Bandung, ada dari Jogja juga ada, bahkan mungkin dari Padang ya. Dari Padang. Nanti mohon untuk berkenalan sebagai anggota baru kita, ya, kenalan atau memperkenalkan diri gitu. Juga nanti kami harapkan yang belum hadir, saya pikir ini momen yang tepat ya pada kesempatan ini itu hadir. Saya sendiri kan jarang juga hadir ya di Semarang. Kalau mau ya saya undang di Semarang begitu aja gitu. Nanti lain kali gitu. Seperti yang sudah gitu. Oleh karena itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin ya. Bukan berarti artinya mohon maaf lahir dan batin ini. Minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada kesucian fitrah, dan juga kita kembali kepada
apa namanya, kepada kebahagiaan. Tadi soal halal bihalal itu sudah diborong oleh kepala suku Bani Haji Masyuri. Saya akan ngomong yang lain gitu ya. Bukan berarti dari di luar konteks silaturahmi itu tidak, tapi tetap itu bahwa silaturahmi itu pokok pembicaraannya gitu. Ya jangan banyak-banyak ya, kira-kira 10 menit atau 15 menit, tapi pokok tibanya sudah 10 menit. Jadi gimana? Jadi kita kembali kepada karakter ya, karakter wong Tegal kita yang apa sih jane wong Tegal. Wong Tegal itu orang yang pekerja keras sebenarnya. Pekerja keras dan cerdas serta ikhlas. Nah ini teman kita kan begitu. Jadi orang mungkin lah wong kerja nyaran belum ngerti apa, belum ngerti kerjaan. Ya lo kursi goyang sih nggak tempok ya angel lo ya. Kudunya tuh kudera kesini tuh. Ada bisa langsung kerja langsung mejane apik, kemudian apa namanya kursinya bisa muter sambil ngantuk. Nah itu. Maka sih jenenge kerja kue ya harus keras gitu ya. Itu manifestasi daripada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, itu amal soleh itu ya. Kalau kerja keras, ikhlas, cerdas itu tidak disertai dengan amal soleh, itu namanya tidak dimanifestasikan. Manifestasikan itu diimplementasikan dalam wujud amal soleh gitu. Ya baru anfa'uhum linnas khairun nas anfa'uhum linnas, itu baru tercapai. Nah karakter orang Tegal itulah satu ciri kerja keras orang Tegal ya. Itu adalah banyak home industri yang ada di Tegal. Nah, gawe apa baik bisa sih ya, gawe sepeda biar zamane kae, zamane sepeda ponik ya sing Cina persis nemen lo ya, persis nemen gue. Terus pompa sumur bor gitu, terus pintu air ya dari besi, kemudian gawe becak bisa kok ya, becak cilik bisa sedengan gitu, sehingga gange mawar ke secara cukup dilewati becak gitu, kudune ya bete. Ya melas temen sih ya kayak gue ya. Nah anggerano wong Tegal terus males ya, apa namanya, wis males sombong, orang bisa diatur gitu kan. Biasanya wong males ke angel diatur gitu. Uripe sakarepe dhewe. Iya. Ya kayak kue udah dini lontang-lantung orang jelas gitu loh. Ya. Makanya kita harapkan bahwa jangan sampai Bani Abdul Jalil Banu Mawani Masyuri ini, Bani Masyuri itu jangan sampai orang lontang-lantung, ngemis-ngemis, nyatung-nyatung. Nyatung itu apa sih, kayak gini apa jenis arahnya? Nyadong. Nah, nyadong tok gitu loh. Ya orang berkau. Ya. Kalau yang berkah itu ya kerja kita,
seberapa hasilnya keluarkan tuh zakat, infak, sedekah sak mampune. Nah ini akan nanti akan jadi barokah gitu. Ya tergantung niatnya priben gitu kan. Karena memang niatnya apa niat kerja ya niat amal soleh ya kudu kerja. Sebab salah satu dari manifestasi keimanan kita adalah kerja kita. Oh, jangan dikira remeh ya, jangan diremehkan pekerja-pekerja ibu rumah tangga. Itu setiap kerja itu ibadah gitu loh. Kemudian hidup itu ada planningnya mau apa sih gitu. Kita ke depan tuh mau apa. Nah, kalau sudah mempunyai satu planning atau rencana itu ya ditekuni gitu loh sebagai niat kita. Adapun nanti Allah mengalihkan doa kita bukan yang kita tujukan gitu. Ya kalau kemauan nafsu itu ya pengennya orang yang hebat yang gitu loh. Misalnya jurusan favorit dulu kalau anak-anak itu ditanya kenapa sih kamu mau jadi apa besok? Mesti jadi dokter. Jakarta itu selama dulu kan 10 semester. Dulu 10 semester. Biar ada kemeng. Tapi saya kan bukan orang yang cerdas gitu ya. Bukan orang yang cerdas. Tapi kalau sekarang orang yang cerdas, kalau misalnya jabatan, menduduki jabatan, orang cerdas biasanya kalah karo sing wong beja gitu loh, bejo gitu ya, nasib. Jangan pesimis. Mang ud'uni astajib lakum itu kan. Allah pasti menjawab doa-doa kita, tetapi bukan berarti selain yang kita impikan, ya selain kita niatkan kemana, arahnya kemana, itu yang dikabulkan, itu bukan berarti tidak dikabulkan. Kamu itu tidak cocok di sini, kamu di sini saja. Terus orang pantas dari sekolah nang liyane IAIN pun kudu syariah. Saya tidak cerdas ya, sehingga saya harus alon-alon gitu kan untuk bagaimana mengasah pikiran. Itu tekun saja. Biasanya orang yang cerdas itu kalah dengan orang yang tekun. Bagaimanapun juga orang tetesan air yang netes di batu yang kerasnya begitu lama-lama juga akan berlubang gitu kan, akan berlubang karena tetesan air. Itu ibaratnya seperti itu. Oleh karena itu jangan mengendaki diri. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan jalan yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita itu nanti akhirnya akan kecewa kita itu kan. Padahal itu tidak kecewa. Loh, saya doanya untuk menjadi ini menjadi itu tidak penting untuk jadi apa itu ya. Yang penting bahwa ini ada kewajiban untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah bukan hanya sekedar minallahdi ilallahdi ya, tetapi juga ada nilai-nilai di situ gitu loh. Yang penting bahwa ilmu ini akan memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau tidak ada manfaatnya kepada orang lain, ini percuma gitu loh. Ya, ilmu itu nanti akan barokah dengan tujuan memanifestasikan ilmu iman dengan amal soleh. Itu nanti dunianya akan mengikuti gitu loh. Dunia itu akan mengikuti sepanjang kita
Bismi Rabbik, Iqra Bismi Rabbik. Iqra itu kan pengertiannya dalam. Iqra bisa membaca, Iqra bisa menggali, mengkaji, mendalami, ingin mengetahui sesuatu yang belum jelas atau belum ada gitu loh. Karena pesan Allah Subhanahu wa taala itu allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Itu tidak bisa diganggu. Jadi semakin orang menggali, meneliti dan sebagainya, apakah itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi atau penelitian ilmiah yang lain, itu akan membangkitkan kepada kita bahwa berapa sih ilmu kita. Semakin mendalam itu semakin merasa tidak tahu, semakin merasa tidak tidak mengetahui banyak hal. Nanti pokoknya hasil penelitian itu adalah satu ilmu, menemukan ilmu baru atau penemuan teori-teori baru untuk anfa'uhum linnas gitu, untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain atau orang-orang lain. Pertahankan karakter orang Tegal dengan dengan sesuatu yang positif, sehingga kerja itu ya kreatif, banyak kreasinya. Yang kedua inovasi, melakukan atau menemukan teori-teori baru atau ilmu-ilmu baru yang sebenarnya kita butuhkan, manusia butuhkan. Ya ternyata kan banyak media bermacam-macam itu juga hasil daripada penelitian itu supaya bermanfaat. Nah, teknologi itu akan terus berkembang. Ini seperti calon kita ya Mas Hafid ya, mudah-mudahan menjadi teknolog yang handal gitu ya, bukan hanya dibutuhkan pada di perusahaannya, tetapi juga dibutuhkan pada orang-orang lain pada umumnya. Banyak tuh. Silakan nanti bisa divisualisasikan, sebab orang sekarang ini jenuh ya baca buku ya, tapi kalau misalnya kita upload di YouTube misalnya itu ya, kemudian dengan tampilan-tampilan yang menarik, judulnya yang inovatif mungkin ya, itu orang akan cepat mengklik itu. Ini satu keuntungan bagi kita. Nah, tujuan kita kan mengembangkan ilmu, tapi kalau nanti di situ ya mendapatkan film, mendapatkan apa saja nikmat-nikmat yang lain, itu adalah rahmat itu bagi kita. Itu berarti manfaat bagi kita. Ya, kita tujuannya itu. Kemudian akhiratnya mengikuti. Dunianya akan mengikuti. Tujuan kita misalnya dakwah atau menyampaikan ilmu, karena ilmu atau kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Nah, tidak bisa disembunyikan, tidak boleh disembunyikan. Kitmanul ilmi itu harus diekspos, harus divisualisasikan atau ditulis di dalam sebuah buku ataupun makalah. Saya mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Mas Hafid itu melalui YouTube ya, melalui YouTube itu luar biasa. Jadi semua diharapkan kayak gitu ya, anak-anak muda ini yang milenial terutama, untuk bisa membangkitkan satu hasanah keilmuan ya. Itu dari penelitian itu, kalau kita sudah beriman, meneliti, itu semakin kuat keimanan kita. Kita berikan ilmu itu bukan semakin surut ya, semakin berkurang, tapi malah justru semakin bertambah, merasa bertambah. Barangkali itu saja ya yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Agus yang telah memberikan ilmunya. Insya Allah bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Yang perlu kita garis bawahi adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang tidak terlepas atau sesuai dengan koridor kita sebagai orang Tegal, dengan karakter orang Tegal. Untuk acara selanjutnya lain-lain yang pertama kami persilahkan kepada anggota baru Mbak Ulan sama Mas Alfian, silakan di sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Wulan, aslinya Minang, Padang. Kalau tinggalnya sekarang kita tinggal di Bandung. Nama panjang Wulan Putri Yuza. Wah, panjang. Ya. Terus kerjanya di mana? Kerjanya sekarang di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri. Bagian pelaksana. Nah, dulu kuliahnya di mana? Ketemunya dengan Mas Ian di mana? Itu perlu loh. Itu Cerita sendiri. Kisi-kisi. Monggo. Silakan. Kuliahnya di Politeknik Pos Indonesia D4. Kalau jurusannya akuntansi keuangan. Ketemu Mas Alfiannya tahun 2019 awal. Ya.